Halo, Assalamualaikum kelas 12. Gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman kelas 12, kita akan bersama-sama mempelajari tentang materi awal di kelas 12 ini. Yang pertama adalah mengenai materi perubahan sosial. Namun sebelumnya, Ibu ingin memberitahu kepada kalian bahwa buku yang kita pelajari di kelas 12 ini adalah seperti ini bukunya. Ya, jadi kalian boleh ke perpustakaan sekolah atau kalian mencari di YouTube tentang perubahan sosial, karena memang kondisi kita saat ini adalah masih dalam COVID ya. Jadi segala upaya, usaha, bagaimana caranya kalian bisa memperoleh materi tentang perubahan sosial. Hari ini Ibu ingin sosialisasi saja untuk secara awal bagaimana kalian secara dasar memahami tentang materi perubahan sosial. Perubahan sosial di kelas 12 akan kita pelajari, yaitu baik secara mikro maupun secara makro. Perubahan sosial secara mikro kalian mungkin secara tidak sengaja sudah melakukannya ya. Contohnya misalnya dulu kalian di kelas 11, sekarang kelas 12. Oke, semangat ya di kelas 12. Nah, perubahan di kelas 12 ini tentu saja secara langsung kalian akan merasakan. Misalnya di kelas 12 itu ada wali kelas yang baru, kemudian ada proses pembelajaran menuju ke arah kelulusan. Nah, di sini perubahan-perubahan secara mikro. Tapi kalau sosiologik, perubahan sosialnya lebih intens pada secara makro, jadi keseluruhan, secara global, mendunia, seperti itu ya. Misalnya kita ambil contoh perubahan sosiologi yang mengarah pada kemajuan atau mengarah pada kegiatan yang positif, misalnya adalah perubahan di bidang IT ya, atau telekomunikasi. Contohnya misalnya yang sedang kita lakukan, yaitu adanya pembelajaran jarak jauh menggunakan berbagai fasilitas atau media teknologi yang dulu sebelum hal ini terjadi kita bicara secara tatap muka seperti itu ya, atau berkomunikasi dengan surat menyurat. Tapi kalau sekarang teknologi sudah semakin canggih, ilmu pengetahuan sudah semakin berkembang, maka perubahan sosial itu terjadi secara menyeluruh, secara globalisasi. Nah, apa yang kalian rasakan? Ya, banyak manfaat, banyak kesuksesan, banyak juga kemajuan-kemajuan yang memudahkan kita dalam melaksanakan hal apapun. Itulah yang disebut perubahan sosial secara makro. Oke, dari sini kita akan mengarah kepada pendapat seorang ahli sosiologi yang bernama Kingsley Davis. Ya, menurut Kingsley Davis, perubahan sosiologi di dunia ini tidak begitu saja berjalan, namun ada struktur, yaitu ada keanekaragaman hal perubahan-perubahan. Keanekaragaman perubahan inilah yang menyebabkan terjadinya dampak-dampak sosiologi, dampak-dampak dari perubahan sosial, yaitu ada dampak positif maupun ada dampak negatifnya. Nah, kalian belajar perubahan sosial ini adalah salah satu ilmunya agar kalian mengerti, memahami bahwa dampak teknologi atau dampak perubahan sosial itu mana yang menguntungkan buat kita sebagai manusia,
untuk mengembangkan kemajuan kehidupan kita. Nah, itu yang kita ambil, yang kita pakai. Inilah ilmunya, kenapa kalian belajar ilmu sosial atau belajar tentang perubahan sosial. Jadi ada dampak negatif yang tidak perlu kita gunakan atau kita pakai sebagai kemajuan kita, tapi yang kita pakai adalah dampak positifnya, kemajuannya, sehingga kita berkembang, sehingga kita manusia yang terus maju, tidak keterbelakangan, tapi tetap mengikuti zaman, modernisasi, dan hidup di dalam dunia globalisasi. Oke, teman-teman kelas 12, seterusnya atau pertemuan berikutnya kita akan belajar banyak tentang perubahan sosial, baik faktor-faktor penyebab kenapa perubahan sosial itu terjadi, dan kita juga akan belajar mengenai bagaimana mengatasi masalah-masalah mengenai perubahan sosial. Sampai sini dulu perkenalan kita tentang materi awal di kelas 12, yaitu mengenai perubahan sosial. Oke, terima kasih banyak waktunya untuk hari ini, dan tunggu pertemuan kita selanjutnya di ilmu sosiologi tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelas 12.